Masih ingat dengan Pulau Mageshima, bagian dari Ryukyu Island, jajaran pulau-pulau di selatan Jepang hingga Taiwan? Kali ini kita membicarakan hal yang ditarget Amerika, yang ternyata tidak diam saja, bahkan dengan agresif menusuk Amerika. Sebuah tindakan yang membuat pemimpin Amerika yang bermasalah dengan kesehatan itu bersumpah akan mempertahankan mainland atas serangan Tiongkok yang akan menggantikan posisi Amerika sebagai world power, polisi dunia. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika atau orang ketiga dalam jajaran power kekuatan di pemerintah Amerika, Antony Blinken, mengunjungi Tiongkok, berbicara langsung dengan Xi Jinping dengan penekanan di satu hal, mempertanyakan kegiatan Tiongkok di Kuba. Gila dan jenius itu langkah Tiongkok karena sudah masuk Kuba. Amerika terkaget-kaget dengan tindakan tersebut. Saking emosinya Biden menyatakan Xi Jinping adalah diktator. Tapi so what gitu loh. Emang kenapa kalau Xi Jinping diktator? Emang masalah buat Amerika? Ternyata iya jawabannya. Kuba yang komunis dari dulu coba disikat oleh Amerika, coba ditaklukkan. Sejak zaman Fidel Castro berkuasa selama 52 tahun, sejak tahun 1959 hingga tahun 2011. Sudah 11 presiden Amerika dari Dwight Eisenhower sampai Obama, Kuba coba ditaklukkan. Waktu itu Kuba masih di bawah Fidel Castro. Juga sampai saat ini Kuba masih berdiri dan masih komunis. Padahal dalam undang-undang Amerika, seluruh mainland Amerika, dari Amerika Utara sampai ujung selatan, dan seluruh sisi barat dunia atau Western Hemisphere harus rule by anti-communist government-nya Amerika. Yang kedua, berdasar doktrin Monroe, sejak tahun 1832 tidak memperbolehkan negara asing bercokol di sana kecuali Amerika. Di homeland-nya, Amerika cawe-cawe di dua wilayah, barat dunia dan homeland daratan Amerika. Satu hal lagi yang pasti dilakukan Amerika adalah mengkonten Tiongkok di daratan Tiongkok dengan 100% akan mempertahankan Taiwan. Namun sekarang, Tiongkok di Kuba, di selatan Amerika. Kita semua ingat di tahun 1962, di mana nuklir Soviet sudah ditempatkan di Kuba dan Amerikanya dengan satu tombol peluru kendali, nuklir Soviet mendarat di negara Amerika. Diplomasi teluk babinya Kennedy yang tidak mau perang dan gagalnya serangan teluk babi yang membuat teori konspirasi terbunuhnya Kennedy di tahun 1963 atas nama nation threat karena dianggap Kennedy lemah dan Kennedy adalah ancaman dengan tidak mau perang terbuka di Kuba antara Amerika dan Soviet. Beda dengan Biden yang dicokok hidungnya oleh kaum industrialis militeri kompleknya Amerika. Perang bagi Amerika adalah kepastian, tinggal di mana dan kapan, itu saja. Sekarang Tiongkok membangun sarana latihan perang di Kuba. Amerika terkejut. Tiongkok sudah masuk Kuba sejak 4 tahun yang lalu pakai diplomasi dagang, namun barang militer diselipkan. Itulah Tiongkok. Tidak heran bersama Blinken di Tiongkok, kapal patroli Tiongkok Coast Guard-nya Amerika melayari Selat Taiwan yang bagi Tiongkok itu provokasi Amerika. Namun bagi Amerika itu mengatakan hanya kegiatan rutin. Amerika berusaha membelah perhatian Tiongkok termasuk selama 6 bulan ini. Amerika bergerak di Ryukyu Island, kepulauan selatan Jepang. Tetap saja Amerika colongan dengan 4 tahun ternyata Tiongkok sudah ada di Kuba. Yang menarik karena baru 3 bulan terungkap oleh Amerika berapa besar fasilitas Tiongkok di Kuba, berapa banyak personel militer Tiongkok di Kuba, apa saja senjata tersedia, fasilitas dan training camp di Kuba. Dunia masih gelap, namun masif sekali kegiatan di sana. Pengamat militer Amerika mengatakan Tiongkok mengaktifasi nuklir sisa-sisa Soviet yang mana cadangan uranium di Kuba jumlahnya sangat besar. Artinya, tanpa kiriman senjata baru, nuklir Kuba bisa sampai Washington di tangan Tiongkok. Bayangkan, Kuba itu jaraknya hanya 160 km dari daratan Miami, dari Amerika. Artinya sama dengan jarak antara Selat Taiwan yang memisahkan Pulau Taiwan dengan daratan Tiongkok, 160 km juga. Langkah pintar dari Tiongkok plus ada nuklirnya di Kuba. Taiwan hulu ledak nuklirnya dari Ryukyu Island baru dipasang dan bukan rudal balistik antar benua seperti sisa Soviet di Kuba. Tiongkok diduga membangun radar komunikasi yang bisa mendeteksi atau menangkap radar signal Amerika karena Kuba posisinya sangat dekat. Tiongkok spying Amerika. Itulah penekanan Biden di Tiongkok akan tindakan intelijen dan aktivitas militer di Tiongkok. Seperti biasa, Xi Jinping menyangkal dengan mengatakan semua itu hanya misi dagang. Sound familiar ya kalau pejabat mengatakan itu hanya misi dagang. Keinget pejabat di Wakanda kalau ngomong kayak gitu. Peace.